Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan meski dalam situasi pandemi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita tahu kompetensi dasar materi kita hari ini, yaitu memahami administrasi, yang tujuannya agar kalian tahu menjelaskan tujuan dan manfaat administrasi perkantoran. Yang kedua, agar kalian tahu apa itu pengorganisasian pekerjaan kantor. Tujuan administrasi perkantoran yang pertama, agar tujuan pokok di dalam organisasi perkantoran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar segala proses kegiatan di dalam organisasinya itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, agar suasana di dalam kantor tercipta dengan harmonis dan menyenangkan. Yang keempat, agar fasilitas perlengkapan kantor dapat digunakan secara optimal dan efisien. Yang kelima, agar dana yang digunakan lebih efisien serta pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel. Yang keenam, agar pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama, pengorganisasian kantor. Struktur organisasi, pengorganisasian pekerjaan kantor. Artinya bagaimana pekerjaan itu diatur sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan sistem kerja. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan metode kerja, prosedur kerja. Yang kedua, evaluasi dan standarisasi kerja. Yang ketiga, produk-produk perkantoran. Produk-produk perkantoran itu bisa berupa informasi. Informasi itu bisa didapat dari surat-surat, formulir-formulir, serta catatan-catatan. Peralatan kerja. Ada mesin kantor dan perkakas kantor. Kalau mesin kantor ini suatu mesin, bisa mesin fotokopi, bisa printer, dan lain sebagainya. Kalau perkakas kantor ini bisa perlengkapan, bisa juga peralatan. Kalau perlengkapan itu sesuatu yang habis pakai, contohnya buku, pulpen, dan lain sebagainya. Sedangkan peralatan yang tidak habis pakai bisa juga termasuk mesin. Lingkungan kantor. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini lingkungan dari keadaan kantornya. Bisa dari berupa gedung, lampunya, udaranya, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan karyawan. Lingkungan dari si karyawan. Bisa hubungannya dengan atasan, bisa hubungannya dengan sesama karyawan, atau sudah dibagikah kegiatan pekerjaannya sesuai dengan yang dikuasai si karyawan. Pengorganisasian pekerjaan kantor terbagi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi ini artinya pemusatan. Jadi segala informasi perkantoran itu diterima dan dikumpulkan di satu tempat dan dipimpin atau dipegang oleh office manager. Sedangkan desentralisasi ini tidak terpusat. Dia dipegang tergantung oleh manajer fungsional, tergantung dari fungsinya. Kelebihan dari sentralisasi. Yang pertama, pengawasan administrasi lebih mudah. Yang kedua, penggunaan peralatan menjadi lebih optimal. Yang ketiga, pekerjaan senantiasa selalu disempurnakan. Yang keempat, metode kerja yang diterapkan secara seragam. Yang kelima, spesialisasi kerja dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahan sentralisasi, penumpukan pekerjaan pada satu bagian. Kurang praktik karena semua pekerjaan administrasi
tergantung pada satu bagian saja. Jika letak setiap unit berjauhan, sentralisasi sangat sulit untuk dilaksanakan. Desentralisasi kelebihannya yaitu urutan penyelesaian pekerjaannya dapat dilakukan dengan skala prioritas. Mana yang lebih penting itu dapat dikerjakan lebih dulu. Yang kedua, hemat waktu karena tidak harus menunggu antrian. Yang ketiga, karyawannya bersifat generalis. Kelemahannya, desentralisasi ini yang pertama, pengawasan administrasinya menjadi kurang optimal. Yang kedua, penggunaan peralatannya pun menjadi kurang optimal. Yang ketiga, tidak adanya keseragaman kerja. Yang keempat, kemungkinan terjadinya duplikasi arsip. Yang kelima, kurang efisien. Sampai disinilah materi kita hari ini. Jika masih kurang paham, bisa baca bukunya, dan jika ada pertanyaan bisa tanyakan Ibu. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.